Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1013 Anjing, Anda harus memiliki kesadaran seekor anjing. Kawashima Seisuke adalah salah satu dari 12 ninja senior dari negara yang ia adalah seorang guru yang tumbuh dari mayat-mayat ninja yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai kejayaan sebagai raja. Menguasai, benar-benar master, namun tuan seperti itu benar-benar jatuh ke tanah seperti seekor anjing. Ini ketika ninja lainnya memikirkan bagaimana Akutagawa dikalahkan oleh Jifei. Mereka semua berdiri di sana dengan linglung, tidak berani bergerak. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Kawashima Seisuke jatuh ke tanah. Tepat ketika Kawashima Seisuke hendak jatuh ke tanah dan berkelahi seperti anjing yang berebut kotoran. Wah, Jifei tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pakaiannya di belakang. Tubuh Kawashima Seisuke yang terjatuh berhenti seketika, seperti helikopter yang melayang di udara. Kawashima Seisuke menghela napas lega. Jika dia benar-benar jatuh ke tanah seperti itu, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Yang lain menatap Jifei dengan lebih banyak ketakutan di mata mereka. Kawashima Seisuke benar-benar dipermainkan oleh tepuk tangan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Jifei tersenyum seolah sedang mengobrol tentang masalah keluarga. Kawashima Seisuke tertekan, tetapi dia tetap menjawab dengan patuh, Kawashima Seisuke. Siapa Kawashima Keiko bagi Anda? Saya pamannya. Akhirnya aku mengerti mengapa dia tidak menarik bahkan ketika dia telanjang untuk merayuku. Ternyata ada paman bodoh sepertimu. Haha, Jifei tiba-tiba tertawa dan berkata, Baka, Kawashima Seisuke tidak menyangka Jifei akan menggodanya seperti ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Ledakan, saat kutukan itu terdengar, Jifei mengendurkan tangannya dan melemparkan Kawashima Seisuke dengan keras ke tanah. Itu bahkan lebih serius dan tragis daripada kejatuhan bebas tadi. Engah, Kawashima Seisuke meludahkan darah dan wajahnya pun berlumuran darah. Aduh, berteriak, Sandao dan Pingyuan yang berlari keluar. Keduanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Kawashima Seisuke sangat kuat, dan mereka berdua adalah master di level yang sama. Di depan Jifei, itu seperti orang dewasa yang memukul anak kecil. Ini agak tidak dapat dipercaya. Bahkan tidak terbayangkan. Baga, Jifei, apa yang kamu lakukan di sini? Sandao maju selangkah dan berteriak dengan marah, mengumpat, dan bertanya. Jifei mengangkat alisnya. Apakah kalian mengalami keterbelakangan mental? Aku baru saja memberitahu kalian mengapa aku datang ke sini. Mengapa kalian terus bertanya kepadaku? Anda, katakan pada Hiroshi Hirakawa untuk keluar sekarang juga, atau aku akan menelepon polisi dan melaporkannya karena mencuri barang-barangku. Jifei sengaja meninggikan suaranya ke arah hotel, dan suaranya langsung menyebar ke seluruh bangunan. Hirakawa Hiroshi yang semula mencengkeram Kawashima Keiko dan hendak melangkah lebih jauh, mendengar teriakan Jifei, seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Seakan-akan seember minyak telah dituangkan ke atasnya, terbakar hebat. Baka, dengan suara gemuruh, barang-barang dalam rumah jatuh satu demi satu seperti terjadi gempa bumi. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Kawashima Keiko seperti balon yang kempes, dan dia duduk lemas di tanah. Namun, ada semacam kegembiraan saat selamat dari bencana. Ledakan, terdengar suara pintu dibanting keras, dan Kawashima Jizi segera bangkit dan berlari menuju pintu. Aku sepertinya melihat harapan di mataku, dan aku merasa sangat gembira di hatiku.
Ji Fei ada di sini, saya terselamatkan. Pada saat ini, Sandao dan Ping Yuan yang berada di bawah hendak bertarung dengan Ji Fei ketika mereka tiba-tiba merasakan hembusan angin bertiup melewati mereka. Tubuh kedua orang itu melesat mundur tak terkendali. Ketika mereka menoleh, Hiroshi Hirakawa sudah berdiri di depan Ji Fei. Oda Miki dan Anzai Rika yang berada di samping Ji Fei merasakan tubuhnya seperti tertiup angin kencang, dan seluruh tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk bergoyang ke belakang. Ji Fei, yang berdiri di depan, menarik napas dalam-dalam dan melepaskannya untuk menghalangi napas Ping Chuan Hao. Baru kemudian kedua wanita itu berdiri tegak. Ping Chuan Hao menatap Ji Fei dengan tatapan dingin. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak di sini? Baru saja dia sangat tertarik pada Kawashima Keiko, terutama pesona bibir hitamnya, yang membuatnya merasa bahwa dia adalah wanita paling cantik dan dia ingin menikmatinya. Tepat saat tangannya hampir mencapai puncak, tangannya dicegat oleh Ji Fei. Rasanya seperti seseorang mencekiknya sampai mati saat dia sedang menikmati kesenangan. Dia merasa sangat tertekan dan marah. Pada saat ini, dia berharap bisa memotong Ji Fei menjadi beberapa bagian. Ji Fei memperhatikan ekspresi marahnya, tetapi dia sangat tenang dan kalem. Apakah Anda Hiroshi Hirakawa? Ini aku. Wajah Ping Chuan Hao berubah lebih gelap. Dia datang ke sini tetapi berpura-pura tidak mengenalku. Ji Fei menoleh ke arah Oda Miki dan Anzai Rika. Apakah dia yakin itu Hiroshi Hirakawa? Kedua wanita itu tidak mengerti apa yang dimaksud Ji Fei, dan mengangguk bersamaan. Itu dia. Ji Fei memperhatikan tubuh tinggi Ping Chuan Hao, lalu menoleh ke arah Kawashima Seisuke di sebelahnya, lalu menatap orang-orang yang lainnya. Tindakannya mengejutkan semua orang. Fiuh, Ji Fei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengacungkan jarinya dan menunjuk ke arah Ping Chuan Hao. Apakah kamu yakin dia berasal dari negara yang, bukankah dia merupakan gabungan dari negara yang dan negara lain? Baga, aku dari negeri yang, Ping Chuan Hao sangat marah. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan menatap orang-orang yang lainnya. Kalian sangat pendek, mengapa dia begitu tinggi? Semua orang diam, pertanyaan ini tidak dapat dijawab. Pada saat ini, Ping Chuan Hao sudah mengerti bahwa Ji Fei secara tidak langsung sedang menyebut orang yang sebagai orang yang pendek. Baka. Kau mutan sialan. Kutukan Ji Fei dan teriakan Ping Chuan Hao keluar pada saat bersamaan. Hiroshi Hirakawa awalnya ingin menggunakan amarahnya untuk menyerang Ji Fei dengan mengumpat, tetapi dia tidak menyangka bahwa umpatan pihak lain bahkan lebih keras darinya, yang membuatnya merasa sedikit kesal. Namun, dia juga tenang. Ji Fei, kamu bilang aku mencuri barang-barangmu. Apa yang aku curi darimu? Meskipun dia sekarang bertekad untuk membunuh Ji Fei, dia masih mengendalikan dirinya dan ingin membunuh Ji Fei dalam situasi yang paling tidak masuk akal. Ji Fei tersenyum, kamu mencuri anjingku, mencuri anjingmu. Oh, Hiroshi Ping Chuan tertawa pelan. Aku baru saja tiba di negara naga, bagaimana mungkin aku mencuri anjingmu? Kau bercanda. Lagi pula, anjing jenis apa yang kau miliki? Apakah layak untuk dicuri? Sandao mendengus dingin. Ji Fei, kamu tidak akan menggigit orang seperti anjing gila dan kemudian berkata bahwa anjing itu tersesat. Diam-diam mengutuk Ji Fei sebagai seekor anjing. Ji Fei memandang Oda Miki dan Anzai Rika. Apakah menurut kalian orang ini terlihat seperti anjing? Kedua wanita itu sangat patuh dan langsung mengangguk. Ya, kamu pantas mati. Sandao sangat marah ketika dia melihat dua orang yang membantu Ji Fei dan memanggil mereka anjing.
Hiroshi Hirakawa mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar diam. Karena kamu bilang aku mencuri anjingmu, kamu harus memberikan bukti. Ada seringai di wajahnya, seolah-olah dia menunggu Ji-Fei tidak dapat berbicara sebelum dia dapat mengambil tindakan dengan hati nurani yang bersih. Adapun Sandao, tinjunya terkepal begitu keras hingga menimbulkan suara berderak, dan otot-otot wajahnya bergetar. Sekarang Pingcuan Hao ada di sini. Dia tidak takut pada Ji-Fei. Seperti apa anjingmu? Sama seperti identitas Anda, Ji-Fei mencibir. Anda, namanya Hiroshima. Ji-Fei langsung menyela Sandao. Ah, Sandao berseru dan menatap Pingcuan Hao dengan heran. Wajah Hirakawa Hiroshi benar-benar dingin. Hiroshima adalah seorang pengkhianat, dan sekarang asosiasi ninja mengetahuinya. Dia sudah menguasai Hiroshima, dan sekarang Ji-Fei datang kepadanya dan meminta orang, dan dia terus memanggilnya anjing. Dia adalah salah satu dari 12 ninja senior dari asosiasi ninja negara yang, bagaimana mungkin guru seperti itu disebut anjing? Jadi apa itu, orang yang bergaul dengan anjing? Tamparan keras di wajah, ejekan yang terang-terangan. Baka, Sandao sangat marah dan hendak mengambil tindakan. Ji-Fei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Hiroshima itu anjing karena dia tidak bisa mengalahkanku, kamu mau mencobanya. Anda, Sandao yang geram pun terdiam. Anjing, kau harus punya kesadaran seperti anjing. Ji-Fei menatap Sandao dan berkata dengan nada sinis. Hiroshi Hirakawa yang ada di sebelahnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bab 1014 Ji-Fei. Kamu baik-baik saja? Desir. Sandao dan yang lainnya menatap Pingcuan Hao pada saat yang sama, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba tertawa. Hiroshi Hirakawa memandang Ji-Fei dan berkata, jadi kamu dan Hiroshima adalah jenis yang sama. Setelah dia selesai berbicara, suasana tiba-tiba menjadi sunyi selama beberapa detik, diikuti oleh ledakan tawa. Ji-Fei datang menemui Hiroshima dan berkata bahwa Hiroshima adalah anjingnya, jadi bukankah dia juga seekor anjing? Semua orang memandang Hiroshi Hirakawa dengan kekaguman di wajah mereka. Adapun Ji-Fei di depannya, dia merasa dirinya bodoh dan idiot karena mengucapkan kata-kata seperti itu. Ji-Fei tersenyum tenang, menatap Oda Miki, dan tiba-tiba bertanya, apakah Hiroshima seorang senegara yang? Oda Miki bingung. Iya, wah, Ji-Fei tiba-tiba bertepuk tangan, yang membuat semua orang bingung. Ji-Fei menatap Pingcuan Hao, baru saja ku dengar kau mengatakan bahwa kau berasal dari negara yang bukan bajingan, kan? Hiroshi Hirakawa, tiba-tiba aku teringat apa yang baru saja diverifikasi Ji-Fei. Ternyata dia sedang memarahiku karena sama seperti Hiroshima. Bagaimanapun, dia dan Hiroshima sama-sama dari negara yang... Saya begitu tertekan sampai ingin muntah darah. Sandao bereaksi cepat dan bertanya dengan marah. Oda Miki dan Ansi Lixiang di sampingmu juga dari Yangguo. Apakah mereka juga anjing? Ketika Pingcuan Hao mendengar ini, ekspresi setuju muncul di wajahnya. Ketika Sandao melihat pujian itu, dia sangat gembira dan mengacungkan jempol dalam hatinya. Apakah kita benar-benar ingin menjadi anjing Ji-Fei? Kita bahkan bisa menjadi anjing betina kecilnya. Respon Ansi Lixiang yang tidak terduga. Dahi. Sandao yang tadi begitu gembira, merasa seperti ada yang memasukkan kotoran ke dalam mulutnya. Ia merasa sangat mual hingga ingin muntah. Orang-orang benar-benar bersedia menjadi anjing. Tetapi meskipun kami anjing, kami berbeda dari kalian. Kami adalah anjing yang sangat disayangi dan dirawat oleh Ji-Fei. Miki Oda memeluk lengan Ji-Fei dan berkata dengan suara lembut. Dahi,
Sandao dan yang lainnya segera menutupi dada mereka, merasa seperti paru-paru mereka akan meledak. Semua mata tertuju pada Hiroshi Hirakawa. Kemarahan melintas di mata Ping Chuan Hao, tetapi dia segera menenangkan diri dan menatap Ji Fei. Kamu benar-benar berlidah tajam. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Benar sekali, gigiku pasti tajam. Kalau tidak aku tidak akan bisa melawan kalian anjing. Baga, kau pantas mati. Sandao marah dengan jawaban Ji Fei. Ji Fei mengaitkan jarinya ke arah Sandao. Ayo, jika menurutmu aku pantas mati, maka datanglah dan bunuh aku. Sandao, rasanya seperti dipukul di kepala dan berdiri di sana tanpa bisa berkata apa-apa. Bukannya aku tidak bisa, tapi aku tidak berani. Ji Fei baru saja melempar Kawashima Seisuke ke tanah seperti seekor anjing. Adegan itu benar-benar mengejutkan dan membuat mereka semua merasa takut. Yang paling mengerikan adalah Ji Fei tidak melakukan gerakan apapun, dan Kawashima Seisuke jatuh bebas di udara, yang sudah pasti merupakan hasil dari benturan yang kuat. Mengira Hiroshima juga telah menyerah kepada Ji Fei, dia pun dipenuhi rasa takut dan teror yang amat dalam terhadap Ji Fei. Jangan berani memindahkan pulau gunung, Hiroshi. Tampaknya kamu benar-benar memiliki sekelompok anjing yang hanya bisa menggonggong tetapi tidak berani menggigit. Ji Fei sepertinya sedang membuat ringkasan, dan kalimat terakhirnya membuat Ping Chuan Hao gemetar. Dia sangat malu. Baga, bunuh dia, perintahnya sambil menatap Sandao. Hai, Sandao mendengar perintah itu dan tidak berani menentang. Meski dia dipenuhi rasa takut terhadap Ji Fei di depannya, bahkan hatinya dipenuhi teror, dia tetap berdiri. Dia melangkah maju, melepaskan niat membunuh yang kuat. Ji Fei menatap Sandao yang sedang berpegangan, mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum tipis. Sandao, apakah kamu ingin menjadi malu seperti anjing seperti Kawashima Seisuke atau kamu ingin menjadi anjingku seperti Hiroshima? Baga, aku akan membunuhmu. Perkataan Ji Fei benar-benar membuat Sandao marah, yang tidak punya jalan keluar, dan membangkitkan haus darahnya. Sambil mengumpat, dia tiba-tiba menyatukan ibu jari dan jari telunjuknya, dan mulai menggumamkan sesuatu. Kemudian tubuhnya yang tadinya berdiri di tempat yang sama, menghilang begitu saja. Ji Fei, hati-hati, dia menggunakan ninjutsu, Oda Miki mengingatkan dengan cemas. Ninjutsu mereka hanyalah ninjutsu dasar dan hanya dapat disembunyikan dengan menggunakan objek. Ninjutsu tingkat lanjut seperti milik Yamashima dapat memanfaatkan 5 elemen, menghilang begitu saja, lalu memberikan pukulan mematikan saat lawan tidak memperhatikan. Oda Miki berseru, menyebabkan Hiroshi Hirakawa dan orang lain di tempat kejadian menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Kemampuan ninja yang sebenarnya tidak selemah yang dibayangkan Ji Fei. Bahkan, menurut mereka, membunuh Ji Fei adalah hal yang sangat mudah dan sederhana. Kawashima Seisuke mengabaikan kekuatannya sendiri, yang mengakibatkan konsekuensi tragis. Ping Yuan mencibir, Ji Fei, hari ini kamu tinggal menunggu dipermainkan sampai mati oleh kami seperti anjing. Haha, semua orang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka melihat Ji Fei merangkak di kaki mereka seperti seekor anjing. Sandao, ku harap tubuh Ji Fei penuh dengan lubang darah, lalu dia kehabisan darah dan mati. Hiroshi Hirakawa berpikir bahwa ini seharusnya menjadi momen terindah antara dirinya dan Keiko Kawashima. Momen baginya untuk merasakan bibir Keiko Kawashima yang dingin, indah, hitam, dan menggoda. Namun karena Ji Fei diganggu dan begitu meremehkannya, ia pantas mati dan harus membalas dendam. Maka dalam kemarahannya,
Dia berbicara ke udara. Sandao tidak menjawab, tetapi Ji Fei tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup di punggungnya. Dengan senyum di bibirnya, dia berpura-pura tidak tahu dan tiba-tiba bergerak maju ke arah Kawashima Seisuke. Mendengus, Ji Fei, kau benar-benar ingin menyerang lebih dulu. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apakah kau hidup atau mati. Hiroshi Hirakawa melangkah maju dan berdiri tepat di depan Ji Fei, melepaskan niat membunuh yang kuat. Tubuh Ji Fei terhenti sejenak, lalu bergerak cepat ke kiri, seolah ingin berputar dari arah kiri. Menabrak, Ping Yuan dan ninja lainnya berdiri pada saat yang sama, dan menghalangi jalan Ji Fei. Ji Fei terdiam sejenak, suara angin di belakangnya semakin keras. Dia tahu bahwa Sandao sedang menyerangnya dari belakang. Tidak seorang pun dapat melihat Yamashima saat ini, dan suara serangannya relatif keras. Tetapi Oda Miki dan Anzai Rika tidak dapat merasakannya. Pada saat itu, mereka memandang sekeliling, mencari bayangan pulau di gunung, mata mereka penuh kecemasan. Ji Fei menunjukkan seringai tak kentara di wajahnya, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, memegang tangan Oda Miki dan Ansilik Siang, ayo pergi. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang bergerak. Mereka langsung berbelok 90 derajat di tempat, dengan cerdik menghindari serangan Sandao di belakang mereka, dan mereka bertiga sudah menuju ke mobil. Oda Miki dan Anzai Rika tidak mengerti apa maksud Ji Fei. Tetapi mereka merasa lega karena Ji Fei akan pergi. Menurut mereka, Ji Fei datang ke sini karena pihak lain begitu berkuasa. Ping Chuan Hao melihat Ji Fei hendak pergi, namun dia tidak menghentikannya, biarkan dia pergi. Sosok Sandao muncul di depan Ping Chuan Hao. Meskipun serangannya tadi meleset, menurutnya, dia sudah menyelamatkan mukanya. Matanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan terhadap Ji Fei. Ji Fei, kau memang seperti ini, seorang pengecut. Jika kau tidak beruntung, aku akan membunuhmu. Tuan Yamashima, membunuh Ji Fei semudah membunuh ayam. Ping Yuan membanggakannya dengan keras. Haha, yang lainnya tertawa gembira. Ji Fei, kamu baik-baik saja. Pintu hotel tiba-tiba didorong terbuka. Dan Kawashima Keiko berlari keluar sambil berteriak, bersambung.